Hai hai hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan my YouTube channel saya @Yulisatwikadewi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, kali ini saya akan membahas tentang manfaat self-healing untuk kesehatan mental. Langsung saja, self-healing merupakan sebuah istilah yang bisa didefinisikan sebagai proses pemulihan dari kesehatan emosional yang memburuk. Tidak menutup kemungkinan pastinya setiap orang pernah mengalami problem ataupun masalah kesehatan yang menyebabkan adanya luka batin. Tentunya hal ini terjadi dalam waktu yang cukup lama dan bisa memberikan dampak buruk bagi aktivitas kita sehari-hari. Biasanya ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya luka batin dan gangguan emosional, seperti rasa cemas, rasa sedih, merasa gagal untuk meraih sesuatu, hingga masalah lain yang pernah terjadi di masa lalu. Self-healing pada dasarnya bukan suatu istilah yang dipakai dalam penelitian studi psikologis. Akan tetapi, proses pada penyembuhan diri dari hal-hal seperti trauma, depresi, stres, dan rasa cemas adalah topik yang semakin dalam dan semakin sering dipelajari. Self-healing merupakan metode penyembuhan diri yang bisa digunakan ketika seseorang mengalami permasalahan emosional dan fisik. Oleh karena itu, setiap orang bisa mendapatkan manfaat dalam proses penyembuhan diri ini atau self-healing. Manfaat self-healing bisa dilihat dari definisinya ya. Self-healing merupakan metode jitu untuk memulihkan kembali kondisi mental yang memburuk. Kemudian, pemulihan diri ini juga kerap dianggap sebagai cara yang efektif dalam menjaga kesehatan tubuh pekerja. Selain dua manfaat tersebut, self-healing juga mempunyai beberapa manfaat lain loh yang bisa dirasakan, yaitu mengobati trauma di masa lalu, terutama trauma cinta yang membara dan menggebu-gebu, tapi tidak bisa memiliki, guys. Sebagai cara untuk menerima kesalahan dengan baik, itu yang nomor 2-nya. Jadi yang pertama, mengobati trauma di masa lalu. Yang kedua, sebagai cara untuk menerima kesalahan dengan baik. Yang ketiga, efektif untuk menghilangkan stres dan rasa cemas. Selanjutnya, sebagai cara untuk mengerti kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Kemudian, di samping itu juga untuk meningkatkan produktivitas kerja secara mumpuni. Terakhir, upaya preventif atau pencegahan sebelum penyakit menyerang. Intinya sih, kalau menurut aku, self-healing merupakan salah satu cara terbaik yang dapat memulihkan diri bila kondisi emosional dan fisik yang sedang memburuk. Oleh karena itu, jikalau dirasa mulai stres ya, dan mulai burn out karena pekerjaan atau karena problem lain, self-healing bisa menjadi salah satu solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi. Ya, jadi kalau menurut aku juga nih, self-healing itu gak harus mahal-mahal sih guys. Ya, dengan kita fitness atau menyalurkan hobi kita seperti menari, menyanyi, ya kan, itu bisa jadi self-healing buat diri kita sendiri. Jadi gak perlu mahal-mahal, jadi gak perlu kita harus keluar uang banyak untuk self-healing atau untuk proses penyembuhan diri sendiri. Menurut kalian, bagaimana? Apakah setuju dengan pendapat saya? Nanti kita bahas lagi. Cara melakukan self-healing. Ada banyak metode self-healing yang bisa dipilih tergantung pada kebutuhan dan preferensi masing-masing. Berikut beberapa cara self-healing yang bisa kita lakukan. Yang pertama, melakukan kegiatan yang positif. Kegiatan positif dapat membantu Anda untuk melepaskan stres, meningkatkan mood, dan meningkatkan kesehatan mental. Beberapa contoh kegiatan positif yang dapat dilakukan adalah melakukan hobi atau kegiatan yang Anda sukai.
seperti mendengarkan musik, membaca buku, atau menulis jurnal. Ada juga perlu menyaring hal-hal negatif seperti menonton berita, membaca koran, atau mengakses sosial media yang tidak perlu. Sebaiknya lakukan aja deh kegiatan positif. Ya kegiatan-kegiatan yang kayaknya akan merusak mental kita, no ya, kita harus jauhin. Yang kedua, melakukan me time. Me time artinya sebagai waktu yang dihabiskan untuk fokus pada diri sendiri tanpa gangguan dari orang lain. Me time dapat dilakukan dengan berbagai cara juga, seperti membaca buku, mendengarkan musik, menonton film, atau sekedar bersantai di tempat yang tenang. Yang ketiga, mindfulness. Mindfulness adalah latihan meditasi untuk melatih kesadaran penuh terhadap situasi saat ini. Artinya, seseorang yang menerapkan mindfulness akan fokus pada apa yang sedang terjadi di sekitarnya, baik secara fisik maupun secara emosional. Penerapan mindfulness dapat membantu Anda untuk memahami diri sendiri dengan lebih baik dan mengurangi stres. Biasanya mindfulness dipraktikkan melalui meditasi, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri adalah proses yang dapat membantu kita atau Anda melepaskan rasa sakit dan penderitaan. Rasa bersalah, penyesalan, dan kemarahan yang tidak dimaafkan dapat berdampak negatif loh pada kesehatan mental dan fisik kita. Namun, memaafkan diri sendiri bukanlah hal yang mudah. Kita akan membutuhkan proses yang panjang dan bertahap. Memaafkan diri sendiri berarti Anda siap menerima kesalahan yang telah dilakukan, lalu melepaskannya kembali rasa bersalah itu dan penyesalan yang menyertainya. Kemudian yang nomor 5 adalah mengobrol dengan diri sendiri. Self-talk atau mengobrol dengan diri sendiri adalah cara untuk menenangkan pikiran dan hati. Dengan cara ini, kita akan lebih memahami diri sendiri termasuk pikiran, perasaan, dan kebutuhan. Selain itu, mengobrol dengan diri sendiri juga dapat membantu kita untuk menerima diri sendiri apa adanya. Melalui self-talk, Anda bisa mengungkapkan perasaan dan pikiran secara jujur tanpa perlu takut dihakimi oleh orang lain. Oke guys, sekian pembahasan dari aku tentang self-healing. Terima kasih sudah menonton YouTube channel aku. Sekian, wassalamualaikum, dadah, bye-bye, peluk cium kepada orang yang di samping Anda. Muah.